juga sih waktu itu. Kalau waktu itu sih kebetulan offline ya, nggak ada teman-teman di sini. Nah, untuk kali ini alhamdulillah offline ya, jadi ada teman-teman di sini, mungkin nanti bisa interaksi juga gitu ya. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf gitu ya, bila slide-nya itu kurang, nanti agak acak-acakan gitu, karena ini benar-benar dadakan gitu. Benar-benar dadakan karena dikasih tahunya itu Jumat sore sebelum pulang kemarin. Makanya bingung mau membawain materi tentang apa gitu. Makanya saya pikir gitu, berhubung ini di penghujung akhir tahun ya, penghujung tahun gitu ya, di akhir tahun, mari kita habiskan anggaran tahun ini gitu. Dengan tips menghabiskan uang gitu. Di sini ya saya bukan pakar keuangan ya, bukan ahli keuangan. Saya coba mungkin sharing sedikit tentang yang saya ketahui aja ya, tentang tips menghabiskan uang gitu. Nah, di sini saya dibagi tiga ini ya, tiga pembahasan ya, 1, 2, 3. Setiap pembahasan insya Allah ada poin-poin yang bisa diambil pelajaran. Kita mulai saja ya, langsung. Selama ya. Ini nggak bisa. Nah ini ya, kita langsung ke pembahasan satu ya. Taruh dulu ya. Ya, di sini ya. Pembahasan pertama itu atur uang kita sebelum uang mengatur kita. Maksudnya apa? Kita di sini sebagai manusia yang menghabiskan uang gitu ya. Yang kita sebagai makhluk yang konsumtif gitu, kita itu harus selalu mengatur uang kita sebelum uang yang mengatur kita. Contohnya kayak gini. Ini kan tanggal 26 kemarin baru 24 mungkin ya. Kita baru gajian gitu ya. Oke, Man. Masuk. Suaranya masuk. Bagaimana kita bisa mengatur agar uang kita itu cukup sampai gajian bulan depannya lagi gitu. Bukan uang yang mengatur kita, maksudnya baru beberapa bulan, baru beberapa hari, tiba-tiba kok uang segini lagi gitu. Mau nggak mau kan kita yang diatur sama uang segini harus cukup sampai akhir bulan misalkan. Nah, mungkin ada beberapa, ya maksudnya ada beberapa orang juga yang berpikiran ribet, ngapain diatur gitu ya, rezeki kan sudah ada ngatur gitu. Buat apa kita harus ngatur uang lagi gitu, karena kita sudah diatur rezeki kita gitu. Ada juga yang berpikiran tidak ada yang bisa diatur gitu, uang belum diatur, belum sempat diatur, tiba-tiba udah habis gitu. Jadi nggak ada yang bisa diatur, apa yang diaturnya. Nah yang ketiga ya yang udahlah, yang penting cukup gitu, yang penting tidak minus dan tidak berhutang, itu hidup saya udah cukup lah segitu gitu. Atau yang keempat itu sama aja gitu, mau diatur minus, nggak diatur juga tetap minus gitu. Nah, sebagian besar masalah keuangan bukan karena kurangnya uang ya, hanya kurang tepat dalam mengelola keuangan. Karena kaya itu bukan besarnya penghasilan. Contoh kita di Indiva aja ya, di kita lingkupnya perusahaan gitu. Mungkin Indiva target tahun lalu itu berapa miliar? Target tahun ini maksudnya. Ada yang masih ingat nggak? Nah, misalkan 62 miliar ini tercapai. Apakah Indiva ini kaya? Maksud kaya ini besar penghasilannya, bisa disebut kaya? Belum tentu. Kalau tidak bisa mengefisiensikan biaya-biaya gitu. Tapi kaya itu adalah besar investasi, saving dan debt. Percuma gitu kita berpenghasilan besar, tapi ya di bulan itu habis gitu. Tidak ada investasi, saving atau aset yang dibelanjakan untuk di kemudian hari gitu ya. Yang saat ini dipergunakan habis gitu. Makanya kebutuhan itu sebetulnya terbatas ya. Kebutuhan terbatas, tapi yang tidak terbatas itu apa? Keinginan. Karena apa ya? Kita manusiawi lah ya. Punya ego, punya keinginan itu
bukan suatu apa ya, itu suatu kewajaran ya, karena kita itu emang makhluk ekonomi gitu. Kita pasti memiliki keinginan yang tidak ada batasnya, tapi bagaimana kita bisa meredam ego kita gitu ya, untuk tidak selalu memuaskan keinginan kita, tapi bagaimana kita bisa mengeluarkan apa yang kita butuhkan gitu, bukan apa yang kita inginkan. Makanya dari sini bersyukur adalah kunci. Kunci. Makanya sebetulnya kunci dari semua apa ya, semua yang kita lakukan itu adalah ya ini, bersyukur dan bersabar sebetulnya ya. Tapi di sini kita itu ya kunci utama dari dalam kehidupan kita itu adalah bersyukur gitu. Makanya di Quran surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini ya yang familiar lah ya. Cuman saya belum hafal sih kalau ininya. Cuman artinya aja seperti ini ya. Jadi di mana kita bersyukur, insya Allah itu akan menambah gitu, menambah nikmat kepada kita gitu. Dan kalau kita kufur gitu ya, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, ya azab Allah itu sangat berat gitu. Yang kedua di surat An-Nahl ayat 18, dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah maha benar, Allah benar-benar maha pengampun, maha penyayang gitu. Kita itu tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita gitu. Termasuk kita bisa berkumpul di sini, itu nikmat yang sangat besar gitu ya. Kita bisa menghirup udara gitu, oksigen secara gratis gitu. Berapa banyak orang yang sekarang itu diuji kesehatannya gitu ya, diuji dan lain sebagainya gitu. Kita diberi pendengaran yang masih normal, diberi penciuman yang masih bisa mencium normal gitu ya. Itu salah satu nikmat Allah yang mungkin tidak bisa tidak bisa dihitung-hitung gitu. Dari kita lahir sampai kita saat ini, nikmat Allah itu ya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya gitu. Nah ini untuk pembahasan pertama, kita harus selalu bersyukur ya, selalu bersyukur apa yang Allah berikan itu ya kita nikmati gitu, kita jalani aja. Kita itu belum ke intinya ya, belum ke inti tips menghabiskan uang, karena kalau berbicara tentang uang gitu ya tidak jauh dari kata syukur sih sebetulnya. Karena ada ya banyak orang juga yang terlena uang gitu ya, karena tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan gitu. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, jangan sisakan, habiskan saja gitu. Gak usah disisain rumah gitu, habiskan aja. Sekarang mau nanya dulu nih, mana yang lebih mudah, menyisakan uang atau menghabiskan uang? Setuju ya? Semua setuju ya? Yang lebih lebih mudah itu menghabiskan uang gitu, bukan menyisakan uang. Manalah yang lebih menyenangkan, menghabiskan uang atau menyisakan uang? Semua setuju ya? Karena ini emang lebih mudah menghabiskan uang gitu. Lebih menyenangkan juga menghabiskan uang. Karena apa? Kalau kita misalkan menyisakan uang dan kita membelanjakan apa yang tersisa gitu ya, tersisa dari kita punya, kita itu akan merasa tertekan. Dan ujung-ujungnya apa? Stres gitu. Kita punya uang segini, tiba-tiba aduh, bener gitu ini sampai akhir bulan bakal cukup gitu. Perasaan akan tertekan gitu. Perasaan itu. Dengan tertekan itu, ya otomatis pikiran kita itu akan menjadi stres gitu. Aduh, gimana ya caranya? Apakah nanti akan berhutang atau lain sebagainya gitu ya? Tapi yang kedua,
kalau kita harus menghabiskan, pikiran akan tenang gitu. Happy sebetulnya ya, kalau secara matematis dua ini tuh hasilnya akan sama gitu. Kita punya uang sekian, oh saya harus menghabiskan uang ini nih. Gak ada beban gitu maksudnya untuk menghabiskan uang. Kalau secara matematis, makanya ini ya, mungkin kedua cara di atas akan memiliki hasil yang sama ya. Kita membelanjakan sisa uang kita atau menghabiskan uang kita, sebetulnya ujung-ujungnya sama aja ya. Uang kita itu habis. Tapi poin di sini ya, kita itu akan tertekan dan stres kalau kita mindsetnya sisa segini lagi gitu. Tapi kalau mindsetnya, oh saya harus menghabiskan segini lagi, itu secara psikologisnya dapat memberikan dampak yang berbeda gitu. Karena psikologisnya menghabiskan gitu, bukan bukan membelanjakan sisa dari uang kita gitu. Ya, secara matematis mungkin sama, tapi secara psikologisnya mungkin akan berbeda. Dan enggak kayak Nur secara psikologisnya. Saya bukan orang psikolog soalnya ya. Nah ini ya, menyisakan uang membuat kebanyakan orang merasa satu nggak bisa dipilih, nggak bisa. Nah ini ya, kebanyakan orang akan merasa tertekan karena ya tadi ya, kita kadang suka kalau misalkan udah pikiran udah stres itu ya akan ada keterpaksaan gitu, akan ada rasa tertekan gitu, karena aduh bingung nih mau harus dari mana lagi saya nyari gitu. Yang pertama tertekan ya, yang kedua terpaksa nih harus menghabiskan uang segini gitu maksudnya. Jadi dengan tertekan ujung-ujungnya pasti terpaksa gitu. Dan akhirnya terbelenggu gitu. Kita mau susah untuk apa ya, untuk mau belanja atau apapun pasti terbelenggu karena dengan keadaan kondisi yang kurang memungkinkan gitu. Yang keempat, gini nih yang sering ini ya, harus benar-benar ngirit sampai dikira pelit gitu. Ini teh kenapa gitu maksudnya teh. harus sampai ngirit banget gitu ya. Kalau yang di yang kebanyakan orang dirasakan untuk menghabiskan uang itu harus menyimpan gitu maksudnya ya, harus menyisakan waktu ini ya, benar-benar ngirit gitu. Ini teh ngirit atau pelit gitu, beda tipis kan ya. Karena secara hakikatnya gitu ya, sebetulnya uang itu diciptakan emang untuk dibelanjakan gitu. Emang benar ya untuk dibelanjakan. Karena ini ya, cash flow yang baik itu, cash flow itu arus kas ya, arus kas yang baik itu ya harus mengalir gitu. Sebagaimana halnya air gitu ya. Air yang mengalir itu akan jernih gitu dibanding air yang menggenang gitu, akan keruh. Kalau yang air yang mengalir itu insya Allah bakal jernih gitu dibanding yang menggenang. Contohnya kalau kita di perusahaan gitu ya Indiva mungkin misalkan punya uang sekian miliar, tapi tidak dibelanjakan, tidak diputarkan untuk operasional, untuk yang lain halnya, ya nggak bakal berkembang gitu. Si perusahaan itu tidak akan berkembang. Misalkan yang harusnya dibelanjakan untuk persediaan barang, tapi tidak dibelanjakan, itu kan apa yang mau dijual gitu misalkan, atau misalkan yang lainnya gitu ya, pos-pos lainnya. Kalau flow-nya itu mengalir lancar gitu ya kemungkinan si perusahaan itu akan berkembang juga. Begitu pula di pribadi gitu ya, di kehidupan pribadi. Kalau misalkan cash flow-nya emang lancar gitu ya, di jalur yang benar mengalirnya, ya mungkin kita juga bakal merasakan tempat ini ya, tertekan, terpaksa, terbelenggu gitu. Ngirit emang harus ngirit, cuman ya ada saatnya untuk mengirit, ada saatnya juga untuk ya tidak mengirit itu maksudnya, yang harus membelanjakan gitu. Ini ya, cash flow yang sehat itu, kas yang sehat itu harus mengalir.
seperti halnya air yang mengalir akan jernih, tapi air yang menggenang akan keruh. Kalau di jalan kan kalau ada genangan itu suka keruh ya, karena menggenang gitu, tidak mengalir. Kalau misalkan di sungai-sungai yang bersih, kalau sekarang sih sungai yang juga ada yang kotor sih. Cuman kalau di daerah-daerah mana saya pernah main juga, itu ada sungai mengalir teh jernih kelihatannya gitu. Enak dilihatnya gitu. Ini sekarang masuk pembahasan yang intinya ya. Sebetulnya dari tadi itu masih pembukaannya ya. Kayak misalkan harus bersyukur, terus habiskan saja gitu uangnya gitu. Enggak usah disisakan. Nah, ini sekarang tips menghabiskan uang gitu. Habiskan di jalan yang benar. Jalan yang benar itu seperti apa sih? Nah, ini sebetulnya inti dari materi kali ini ya. Yang pertama, pengeluaran sosial. Ada haknya Allah gitu. Hak Allah itu apa saja sih? Sebetulnya banyak ya hak Allah itu. Cuman di sini saya contohkan seperti zakat penghasilan, zakat fitrah, zakat mal, dan yang lain sebagainya ya, yang ada aturannya yang mungkin di sini nggak bakal dibahas aturannya seperti apa ya, karena emang saya kurang memahami juga secara keseluruhan gitu ya aturan-aturan zakat itu seperti apa gitu. Cuman yang jadi poin utamanya itu kita harus menghabiskan di jalan yang benar, yaitu jalan yang utamanya itu jalan hak Allah gitu, pengeluaran sosial, zakat, infak atau sedekah gitu ya. Nah, kalau infak sedekah ini sebetulnya kan tidak ada aturan ya, tidak ada aturan nominalnya harus berapa, besar kecilnya itu tergantung dari kemampuan kita gitu. Dan ini yang saya contohkan terakhir itu kurban. Kurban kan setahun sekali ya, tapi lumayan berat nih untuk setahun sekali. Meskipun satu tahun sekali gitu, kadang kita itu merasa berat untuk melaksanakan ini ya kurban. Mungkin dari teman-teman insya Allah sih kalau dari untuk hak Allah mungkin teman-teman lebih tahu lah ya berapa yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Cuman ini sebagai informasi aja sih. Kalau ada yang berpikir, sebetulnya saya ingin infak, sedekah gitu, zakat dan lain sebagainya, harus kemana sih ininya apa? Harus kemana sih saya menyalurkannya gitu. Sebetulnya kalau di teman-teman ini apa ya tahu gitu ya, sebetulnya di kita itu benar-benar banyak difasilitasi gitu. Seperti contohnya di kita itu ada Indiva Foundation gitu. Nah, Indiva Foundation ini insya Allah sih bisa amanah gitu ya. Kalau misalkan dari teman-teman ingin menyalurkan infak sedekahnya, kita itu sebetulnya punya bukan cuma lembaga bisnis saja gitu di sini ya di Indiva ini, tapi ada lembaga sosialnya yang menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, wakaf pun ya di Indiva Foundation ini. Bahkan mungkin buat teman-teman yang baru ada program di Indiva Foundation itu BYB gitu ya. Nah, BYB ini beasiswa yatim berkarakter di mana ini mohon maaf ya kalau saya salah gitu ya. Soalnya ini nggak ada endorse, nggak ada apa-apa ya. Nggak. Takutnya saya salah menyampaikan gitu ya. Cuman saya ini cuman menyampaikan sedikit tentang keinteralan kita aja ya. Di kita itu ada BYB gitu. Buat teman-teman yang mungkin merasa ingin menjadi orang tua asuh gitu ya, BYB. Gerakan orang tua asuh lah. Kita itu menyantuni anak yatim gitu. Yang besarannya kalau dulu gitu ya. Kalau dulu itu 100.000 per bulan per satu orang anak. Cuman kalau untuk program sekarang saya kurang tahu juga sih apakah ada penyesuaian sesuai budget dari kemampuan masing-masing SDM atau kayak gimana gitu. Cuman kalau untuk dulu yang saya ketahui gitu ya, 100.000 per bulan itu per satu anak. Jadi kalau kita ingin menyantuni anak misalkan 2 orang, berarti kita mengeluarkan 200.000 yang diberikan kepada yayasan gitu ya untuk dikelola dan dibagikan kepada anak-anak yatim gitu. Terus yang ketiga kurban, sebetulnya di sini kan difasilitasi juga ya kurban ya. Kadang kita suka merasa berat gitu atau masih merasa saya belum mampu nih. Ya di Indiva pun disediakan gitu ya. Ada layanan tabungan kurban gitu.
disapa ya, terutama di layanan akikah lah ya. Ini ada program tabungan kurban kan masih ada nggak TPU sih? Sekarang masih ada ya. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang merasa berat gitu ya, berat kalau misalkan langsung harus cash dan besar gitu ya dalam satu waktu pas bulan Idul Adha, di lembaga akikah sendiri difasilitasi untuk tabungan kurban gitu. Besarannya berapa sih sebulan? Oh tergantung tipe. Nah itu kalau misalkan untuk tadi yang mau zakat, infak atau sedekah itu bisa menghubungi langsung ke yayasan ya. Ada penanggung jawabnya, mungkin ada Pak Deden, ada Pak Dasep, dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk kurban ini mungkin dari teman-teman kalau yang itu di sini ada Kang Yudi gitu, atau marketing yang lain di lembaga akikah ya bisa menghubungi ke sini. Ini yang pertama untuk hak Allah ya. Nah ini ya di Quran surat Al-Baqarah gitu ya. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyaknya. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang kedua, di Quran surat Al-Baqarah juga ayat 254, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim itu. Nah ini sebetulnya dibahas ada di dalam ini juga ya, di dalam Quran juga gitu maksudnya. Kita harus mengeluarkan untuk haknya Allah gitu. Yang kedua, pengeluaran untuk bayar utang atau hak orang lain selain hak Allah, ini hak yang harus diperhatikan juga gitu ya. Hak orang lain kita itu kalau berutang ya ada hak orang lain kan di situ. Yang kadang utang pada perorangan yang suka lupa, yang harus ke utang pada perseorangan yang kadang kita tiba-tiba kadang suka sebetulnya bukan nggak mau bayar sih sebetulnya ya, tapi kadang kita itu sering lupa sebetulnya kalau emang tidak diingatkan ya, yang menghutangkannya malu untuk menagih gitu ya, yang dihutangkannya lupa untuk memberikan haknya kewajiban dia kepada yang memberi gitu. Kalau misalkan terus yang kedua, utang misalkan punya cicilan rumah kan ini harus diprioritaskan ya, harus diprioritaskan gitu setelah haknya Allah, hak untuk orang lainnya seperti cicilan rumah, cicilan kendaraan dan cicilan lainnya gitu, utang lainnya gitu ya. Kalau kita punya utang ya itu diprioritaskan gitu setelah haknya Allah, hak orang lain gitu. Maka dari sini sampai dua ini yang mungkin ini biaya yang harus benar-benar awal dikeluarkan gitu, yang paling mungkin tidak bisa ditawar lagi sih kalau sampai sini gitu ya. Yang ketiga, tadi hak orang lain semua gitu maksudnya, bukan hak untuk diri sendiri. Sedangkan ini yang ketiga ya, ada hak untuk sendiri. Nah, untuk diri sendiri, tapi bukan di masa kini gitu, tapi di masa yang akan datang gitu, di masa depan. Contohnya seperti apa sih kalau yang untuk hak diri sendiri yang untuk di masa depan? Nah ini tabungan dana darurat. Sebetulnya ini penting. Kalau mau. Sebetulnya ini dana darurat ini penting, tapi kadang suka terlupakan sih. Ini sebetulnya besaran 3 kali pengeluaran per bulan itu idealnya sih ya. Cuman kan di sini ada di ini ya disesuaikan dengan kondisi dan jumlah tanggungan. Kenapa 3 bulan ke depan itu ideal? Karena sebetulnya contoh aja ya, kayak kemarin saat pandemi ini ada berapa banyak orang kan kalau di Vivasi alhamdulillah ya tidak ada pengurangan jumlah SDM ataupun pemotongan gaji dan sebagainya gitu ya. Tapi kan ada beberapa banyak orang gitu ya di luar sana yang setelah pas pandemi itu banyak yang di PHK gitu. Kalau kita tidak memiliki dana darurat gitu ya akan kerepotan gitu. Di situ kenapa ideal? Sebetulnya ideal 3 bulan itu
ya supaya kita bisa dalam 3 bulan itu kita bisa pasti kita nyari lagi sih, tapi kita punya tanggungan punya saving lah, punya pegangan gitu untuk kehidupan 3 bulan ke depan. Yang kedua, tabungan investasi ya. Ini untuk jangka panjang. Contohnya mungkin seperti rumah, dana pensiun. Kalau misalkan ada yang ikutan dana pensiun dan lain sebagainya, itu bisa untuk apa ya? Untuk hak kita di masa depan, gitu, untuk kita di kemudian hari. Tabungan investasi. Nah, ini untuk asuransi kesehatan dan jiwa disesuaikan dengan kebutuhan sih. Kalau untuk saat ini saya ini belum pakai sih untuk asuransi jiwa ya, terutama. Tapi kalau misalkan untuk kesehatan ikutan sih. Kalau kayak BPJS kesehatan ya, alhamdulillah saya ikutan di asuransi ini itu. Terlepas dari pro kontra ya sebetulnya asuransi ini ada yang nah ini ya asuransi ini sebetulnya pro kontra ya. Ada yang mungkin kasarnya itu mengharapkan, ada juga yang memperbolehkan gitu ya. Kalau saya sendiri sih menggunakan jasa asuransi BPJS, termasuk asuransi lah ya, asuransi kesehatan gitu. Dan yang terakhir itu seperti logam mulia, karena uang itu rentan inflasi ya. Kalau logam mulia kan insya Allah di kemudian hari itu nilainya itu bertambah gitu ya. Bukan sebetulnya bukan bisa dibilang investasi, atau yang kedua menjaga nilai mata uang sih sebetulnya logam mulia ini. Karena rentan terhadap inflasi gitu kalau logam mulia dibanding dengan kita hanya menyimpan uang di bank gitu ya. Itu beberapa tahun kemudian nilai uang itu akan turun gitu. Beda halnya misalkan kayak dulu aja kita punya uang 100.000 di masa kini dibanding dulu yang SD saya cuma bekal 1.000 gitu ya, punya uang 100.000 itu besar gitu. Kalau sekarang ya 100.000 cukuplah buat bensin beberapa hari ke depan, ya beberapa minggu lah, beberapa minggu ke depan gitu. Nah itu karena nilai mata uang itu terus turun ya. Ini pengeluaran untuk hak diri sendiri di masa yang akan datang. Kalau di masa yang akan datang otomatis ada pengeluaran hak diri sendiri di masa sekarang tuh, ada di masa kini gitu. Kita habiskan untuk hak diri sendiri di masa sekarang itu yang primer ini mutlak harus dilakukan gitu ya, sandang tangan papan gitu. Kayak makan, pakaian, rumah itu yang harus, tempat tinggal lah, rumah ya, tempat tinggal itu yang harus diutamakan gitu. Karena kalau kita nggak makan, ya kita mau aktivitas kayak gimana gitu ya. Terus kalau kita tidak berpakaian, ya mau beraktivitas juga tidak bisa gitu. Nah ini tempat tinggal kita kan berlindung ya, maksudnya dari segala bahaya cuaca dan lain sebagainya. Bahkan di tempat ini kan tempat tinggal juga ya, seperti kantor di sini itu termasuk tempat tinggal. Nah ini pengeluaran untuk hidup diri sendiri itu yang mutlak untuk dilakukan gitu ya. Ini yang pertama primer, yang kedua sekunder seperti pendidikan, kesehatan, liburan. Nah ini ya sebetulnya kita perlu ini nih hiburan dan liburan yang perlu diperhatikan gitu maksudnya. Ini tapi bukan menjadi yang primer gitu, bukan menjadi yang utama, tapi ini jadi yang sekundernya gitu. Karena kita terus beraktivitas tanpa ada liburan atau hiburan itu kayaknya bakal jenuh gitu, bakal stres. Dan yang terakhir adalah tersier seperti kendaraan, gadget, perhiasan dan barang-barang branded lah. Nah itu yang prioritas terakhir lah ini, di prioritas terakhir. Jangan jadi prioritas yang utama. Nah untuk yang selanjutnya ini, kalau untuk yang selanjutnya, oh iya. Nah kalau tadi kan itu pengeluaran yang dari pertama hak sosial untuk orang lain, diri sendiri di masa akan datang dan di masa kini gitu ya. Nah untuk sekarang ini
kadang kan suka ada yang berpikir, saya mah gajinya cuma segini nih, nggak belum mumpuni, belum apa. Nah, saya coba analogikan, dibagi tiga ya, dibagi tiga. Yang pertama, tapi ini yang saya tampilkan di sini bukan harus segitu gitu ya, persentasenya harus gitu. Nah, saya bagi, misalkan kita memiliki gaji di bawah UMP, coba prioritaskan untuk living dan komitmen. Komitmen di sini kan seperti yang tadi ya, bayar hutang kepada orang lain, haknya Allah dan lain sebagainya. Dan biaya hidup itu di 75% itu. Tapi sisanya 25%-nya itu untuk saving, untuk yang tadi darat itu ya. Kemudian yang kedua, gaji di atas UMP, misalkan naik sedikit nih gaji, coba di posnya dipecah lagi gitu. Jangan ngikut yang tadi, tapi untuk biaya kehidupan kita itu di 50%. Untuk savingnya 30%, untuk main lah ya, play itu 10%, dan charity itu 10%-nya gitu. Karena 50% di sini dibanding 75% di sini bisa jadi lebih besar di sini, karena nilai uangnya juga lebih tinggi gitu. Karena ini misalkan gajinya di atas UMP. Dan yang terakhir, misalkan gajinya mumpuni gitu. Gaji mumpuni, kita ya nggak tahu juga sih mumpuni itu berapa ya. Karena tiap orang punya ini masing-masing ya, punya apa ya, punya batasan masing-masing dan kriteria masing-masing gitu ya. Mumpuni itu berapa nominalnya. Nah, kalau di sini saya coba apa ya, poskan gitu ya, untuk living and credit itu 60%, untuk biaya berhutang dan biaya hidup itu 60%, saving itu keinginan. Kadang kita suka pingin beli ini itu ya, kalau punya uang ya, dibanding kita uangnya pas-pasan itu keinginannya banyak tapi susah buat tidak bisa merealisasikan gitu. Nah, kalau semakin besar penghasilan, keinginan itu pasti semakin tinggi juga. Makanya ini coba untuk saving keinginan itu di 10%, dan darurat 5%. Ini zakat, infak, sedekah itu 5%, tertaibat 10%, dan investasinya itu 10% juga gitu. Tapi yang saya garis bawahi gitu ya, dari materi yang sebelumnya, yang cerdas dan mengelola keuangan, sebetulnya di sini nih, saving berapapun penghasilannya, kita itu harus menyisihkan gitu, menyisihkan uang kita gitu, saving untuk dan darurat ini ya, karena kita tidak tahu ke depannya kita akan seperti apa gitu. Nah, makanya di sini saving ini sangat penting ya. Nah, kita urutkan prioritas nih, dari yang fix, yang mutlak nggak bisa diganggu-gugat lagi, sampai yang benar-benar fleksibel gitu. Yang pertama itu yang benar-benar fix itu haknya Allah ya, yang tadi ya, haknya Allah, zakat, infak, sedekah ya mungkin bisa di 5% lah. Tapi sesuai dengan kemampuan kita juga ya. Setelah itu, setelah pengeluaran sosial, kita poskan juga, anggarkan juga untuk bayar utang gitu. Maksimal itu 20%, sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin kita berhutang itu boleh, tapi jangan terlalu besar gitu dari penghasilan kita. Maksimal itu 20%, karena apa? Kalau misalkan lebih dari itu, kadang kita suka kebingungan gitu. Suka bingung untuk mengatur uang sisanya, menghabiskan uang yang sisanya itu seperti apa gitu. Kalau lebih dari ini ya. Dan yang keempat itu saving ya. Saving, dana darurat, logo kuliah, SHM, ini misalkan rumah ya dan lain-lain itu ya sekitar 25% lah. Nah, yang terakhir yang benar-benar fleksibel gitu, sebetulnya di sini biaya hidup disesuaikan dengan standar. Sebenarnya biaya hidup ini yang bisa disesuaikan dengan standar yang jadi, makanya jangan terjebak pada hal-hal yang sudah terlebih dahulu gitu. Ini kan sebetulnya mudah ya, biaya hidup itu fleksibel gitu. Makanya jangan terjebak kita mengedepankan biaya hidup dulu, gaya hidup dulu gitu, tanpa memikirkan ini. Kalau kita terjebak di sini, otomatis ke sininya nanti bakal seadanya aja gitu, maksudnya. Ini ya, kalau misalkan kita terjebak hal yang mudah terlebih dahulu. Coba identifikasi mana biaya yang fix, yang tidak bisa ditawar lagi, dan mana biaya yang masih bisa diatur gitu. Coba identifikasi, setelah diidentifikasi, maka urutkan gitu, sesuaikan prioritas dari biaya yang paling fix ya, sampai biaya yang paling fleksibel. Coba diurutkan.
Ini ya urutan prioritasnya. Nah ini yang terakhir, tentunya. Ini yang terakhir ya, mental kaya dan mental miskin. Mental kaya itu tidak membutuhkan, maksud tidak membutuhkan itu dalam tanda kutip ya, tidak membutuhkan, tidak merasakan kehilangan ketika berbagi, tidak merasa kehilangan ketika memberi, karena hatinya itu merasa cukup gitu, hatinya itu merasa kaya, tidak membutuhkan, maksudnya membutuhkan di sini bukan butuh uang, tapi dia tidak membutuhkan apa ya, jadi dia itu benar-benar merasa cukup gitu, pas ngasih ke orang ya asap senang gitu, karena ada nanti juga pasti ada lagi atau kayak gimana. Dan yang kedua, mental, kalau mental yang miskin itu membutuhkan, maksud membutuhkan itu dia selalu merasa kurang gitu, fokusnya itu pada mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri gitu, tidak mau berbagi. Nah ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bermental kaya ya, yang tidak selalu apa ya, tidak selalu kecewa saat kita memberi, tidak selalu merasa kehilangan saat kita berbagi dengan yang lain gitu. Jangan sampai kita membuat itu ya. Mungkin sekian ya dari saya. Terima kasih. Ini syukur itu bukan batang, ranting, daun, bunga ataupun buah gitu, melainkan akar dari seluruh rasa bahagia gitu. Makanya kalau kita bersyukur itu merupakan akar itu kan yang kuat ya, yang bisa menopang sebesar apapun pohon gitu ya. Kalau akarnya kuat itu ya bakal kuat gitu ke atasnya gitu. Tapi kalau akarnya rapuh gitu ya, ya pasti tumbang gitu. Makanya syukur itu merupakan akar gitu, akar dari seluruh kebahagiaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kakak Anda yang telah memberikan materi ruang pada kita kali ini. Sebelum ke agenda selanjutnya, yaitu tanya jawab. Ya, tanya mungkin dari ITC boleh langsung disampaikan, dan kalau itu bisa disampaikan di kolom chat. Pertanyaan dari Kakak Anda, saya baca saja. Apa yang harus dilakukan di saat kita sudah mengatur keuangan sebaik mungkin hingga detail kecil, tapi tetap saja tidak cukup, dan walaupun cukup itu hanya pas-pasan, tidak ada untuk saving dan dana sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai kemampuan dari saya ya. Kita sudah mengatur gitu ya, sebaik mungkin detail gitu ya, sampai yang tidak terpikirkan terkecil gitu, seperti apa gitu ya. Nah, coba diidentifikasi lagi. Sebetulnya biaya yang besar itu, yang besar dikeluarkan itu biaya apa sih sebetulnya gitu. Nah, coba identifikasi lagi gitu. Apakah biaya hidup, maksud biaya hidup di sini biaya yang kira-kira yang tadi ya, yang benar-benar fleksibel gitu ya, yang bisa di apa ya, bisa di utak-atik lagi gitu ya, atau dana-dana yang sebetulnya ini teh emang segitu gitu ya. Nah, di situ sih harus diidentifikasi dulu. Sebetulnya kita itu dengan biaya segitu teh biasanya kita sebanding lurus ya dengan gaya hidup biasanya. Apakah kita itu melebihi gaya hidup kita atau seperti apa gitu. Nah, makanya kita ya harus bisa mengidentifikasi itu dulu sebetulnya. Dana apa sih yang sebetulnya ini yang keluarnya lebih besar, yang paling besar itu dana apa gitu. Nah, di situ sih biasanya ya yang harus diperhatikan itu sih. Jadi emang pas awal kita kan
eh, kalau kita kan penghasilannya tetap ya, sebetulnya enak-enak ya, dan bisa memprioritaskan mana yang harus dikeluarkan dahulu dan mana yang emang bisa dinantikan gitu maksudnya. Itu sih seperti itu. Ada lagi, Chan? Sebetulnya kalau masalah sedekah itu bisa ya. Kalau misalkan, oh, jadi pertanyaannya katanya kalau sedekah itu sebetulnya harus ke yayasan atau ke panti sosial lah ya, yang seperti itu, atau bisa ke saudara, orang tua, dan kalau misalkan yang punya mungkin yang punya udah berpasangan bisa ke suami atau istrinya lah ya. Istrinya itu termasuk, ya kalau menurut saya itu termasuk sedekah juga ya, termasuk karena yang paling utama itu dari lingkungan keluarga dulu ya, orang tua dulu, adik-adik misalkan. Kalau misalkan itu misalkan kita sudah bisa memenuhi itu, karena kan kita misalkan sedekah ke orang lain tapi tidak memperhatikan keluarga kita, itu kan asal gimana gitu ya. Makanya kalau misalkan emang bersedekah, bukan sedekah sih, orang tua yang bersedekah ngasih mungkin ya, tapi ya mudah-mudahan Allah memberikan pahala sedekah itu gitu maksudnya, karena niat kita ya, dan itu nggak jadi masalah sih sebetulnya kalau misalkan emang kita mau ngasih ke orang tua gitu, ke adik, ke saudara, atau yang lain yang membutuhkan gitu, di lingkup terkecil dulu gitu, itu nggak jadi masalah sih. Kalau masalah nilainya sedekah atau enggak itu yang nggak tahu sih, itu tergantung Allah ya, maksudnya yang menilai itu gitu. Cuman kan niatkan kita, apapun yang kita keluarkan itu sebagai sedekah kita gitu maksudnya, diniatkan kan seperti itu, karena hal utama yang paling utama itu karena niatnya ya diniatkan yang baik, insya Allah hasilnya juga baik. Ya, ini ya, biasanya yang paling susah itu kalau ngatur biaya tak terduga, adakah standar umum untuk presentase menyisihkan uang untuk biaya tak terduga? Kalau secara umum gitu ya, sebetulnya nggak ada batasan, nggak ada ini ya, nggak ada minimal atau maksimal untuk menyisihkan dana darurat. Ini ada tidak terduga ini ya, dana darurat. Tapi niatkan aja teh, misalkan kita itu mau untuk menyisihkan itu seberapa persen gitu. Tapi kalau secara umumnya sih nggak ada batasan ya untuk dana darurat ini, karena itu menyesuaikan dari kemampuan dan keadaan kita gitu, kondisi kita, kondisi keuangan kita sebetulnya seperti itu. Tapi kalau misalkan bisa diniatkan, misalkan yang tadi ya, pingin 25% dari penghasilan kita, yaitu konsistenkan gitu seperti itu untuk savingnya gitu. Seperti itu. Kalau secara umumnya sih nggak ada presentasinya harus berapa. Cukup. Tangan lagi udah buat Kang Wana. Terima kasih Kang Wana ya Pak.
Selanjutnya ya ada hubungan dulu kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bergabung itu